Nah, lingkupnya demikian, bendahara juga demikian. Saya sudah jelaskan dari awal pada proses bendahara penerimaan pengeluaran, SK-nya adalah SK kepala daerah, maka bertanggung jawab secara pribadi. Sekali lagi, karena kasus atau karena konteks pekerjaannya diperberat karena kondisi di lapangan, itulah yang menyebabkan banyak pemerintah daerah yang kesulitan mencari bendahara. Karena salah dalam penerapan atau memperlakukan bendaharanya. Sehingga seolah-olah bendahara itu seolah-olah jadi apa ya? Jadi bendahara seolah-olah jadi azab begitu. Aduh, saya jadi bendahara. Aduh, saya jadi bendahara. Akhirnya banyak yang menolak. Bahkan untuk didiklatkan saja tidak mau. Karena apa? Di lapangan salah menerjemahkan bendahara atau memperlakukan bendahara. Masih memperlakukan bendahara itu di level stratanya saja, sehingga banyak yang semena-mena lah begitu kepada bendahara. Padahal memiliki kewenangan yang cukup vital, sehingga kepala daerah aja siap tanggung jawab atas bendahara tersebut untuk menetapkan sebagai bendahara begitu. Ya, ini terkait bendahara. Ruang lingkupnya, tugas-tugasnya. Kalau kita berbicara bendahara pembantu hanya TU dan LS, sekali lagi selaku juga kewenangannya di KPA hanya TU dan LS dan lingkupnya. Dan yang paling penting, ada poin yang penting di sini, baik bendahara pengelola pembantu, ada tugas yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu menolak perintah bayar dari pengguna anggaran atau menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran. Jadi diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menolak perintah bayar yang bersumber dari pengguna anggaran. Sekali lagi, yang menolak perintah bayar itu bukan PPTK. Yang memberikan perintah membayar itu bukan PPTK, bukan PPK SKPD, tapi PA atau KPA. Tidak ada perintah dari tempat lain. Gitu. Jadi bendahara hanya dapat perintah bayar itu dari pengguna anggaran. Karena sudah kalau perintah dari pengguna anggaran dijamin sudah disahkan, berarti PA siap tanggung jawab atas apa yang saya bayarkan, kata bendahara begitu. Dan itu diperintahkan menolak perintah bayar. Jadi kalau ada bendahara yang posisinya hanya meneruskan saja bayar, padahal di DPA-nya tidak ada, gitu kan? Anggarannya belum tersedia, yang dibelinya tidak sesuai, yang diadakan juga tidak sesuai, tetap bayar-bayar saja, begitu. Maka ya berarti posisi bendahara sedang melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak menolak. Gitu. Karena perintahnya menolak, begitu. Ya, ini terkait proses penanggung-jawabannya. Ada administratif kepada siapa, fungsional kepada siapa. Saya rasa ini kita absorb hal-hal yang baik di dalam Permendagri 55 tahun 2008 yang sudah kita gabungkan ke dalam Permendagri 77 dan kita hapuskan atau sudah tidak berlaku lagi Permendagri 55-nya karena sudah kita include-kan kita masukkan ke dalam Permendagri 77 ini. Nah, terkait yang mau membantu bendahara, jadi staf yang memiliki staf itu hanya bendahara. Staf yang memiliki staf adalah bendahara. Jadi bukan BPP-nya yang diperbanyak, Bapak Ibu. Kalau BPP-nya diperbanyak, KPA-nya juga pasti banyak. Sekali lagi, KPA 1, BPP 1, KPA 2, BPP 2, gitu. Tapi dalam statusnya 1 KPA, 1 BPP. Tidak boleh 1 KPA lebih dari 1 BPP. Ya, karena dalam konteks pengelolaan daerah kita tidak menganut poligami. Gitu, dalam pengelolaan daerah. Nggak boleh KPA-nya 1, BPP-nya 4, nggak boleh. Gitu. Karena yang boleh lebih dari 1 itu sudah dibunyikan di dalam Permendagri 77. Yang boleh lebih dari 1 itu kuasa BUD. Yang boleh lebih dari 1 itu adalah PPTK. Begitu. Ya. Yang boleh lebih dari 1 itu PPTK. Tidak ada yang membunyikan yang boleh itu BPP lebih dari 1 tidak dibunyikan. Karena apa? Tergantung KPA-nya. KPA-nya kita buat tidak lebih dari 1, tapi menyebutkan sebagian. Selama itu di sebagian itu di KPA kan, maka kita boleh. Gitu. Dan itu linear dengan BPP-nya. Ada KPA, ada BPP. Yang boleh diperbanyak itu pegawai yang bertugas membantu bendahara.
SK-nya oleh SK Kepala SKPD atau SK-nya PA atau SK-nya KPA. Pegawai yang membantu. PNS non PNS gak ada masalah. Kalau yang membantu. Tapi kalau untuk mendaharanya, PPTK-nya, PPK-nya semua wajib ASN.